Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, akhwati fillah wa abna'i tullab rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang mulia ini, di penghujung hari Jumat, yang mana insyaallah sudah kita ilmui dan ketahui bersama, terbentang banyak sekali keberkahan di dalam hari yang mulia ini, terkhusus di penghujung harinya, yaitu waktu yang mustajabah untuk melantunkan doa-doa kita, ditambah di dalam sebuah tempat pula yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat yang dipercepat dikabulkannya doa, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan menambah kenikmatan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya berkumpulnya kita pada sore hari ini, datang ke tempat ini adalah bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping mungkin banyak sekali pilihan-pilihan tempat-tempat yang mungkin lebih indah, mungkin lebih menyenangkan, mungkin kemudian lebih asyik dan seterusnya, tetapi kita menghajatkan dan menentukan langkah kita hingga sampai di tempat ini. Maka kenikmatan ini sebuah kenikmatan yang besar dan patut kita syukuri bersama dengan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita insyaallah akan belajar bersama-sama, mengambil dari sebuah pelajaran yang begitu berharga dan pelajaran yang paling utama kita ambil, yaitu pelajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'an itu hampir sepertiga atau bahkan lebih, ada yang mengatakan bahkan sampai 70%-nya isinya adalah cerita, adalah kisah-kisah. Karena apa? Karena memang manusia itu lebih mudah mendapatkan hikmah pelajaran, memahami sesuatu lewat sebuah cerita. Dan di antara cerita-cerita tadi banyak sekali yang kemudian Allah pilihkan dari cerita-cerita manusia terbaik dalam setiap zamannya, yaitu para nabi dan rasul. Maka insyaallah pada sore hari ini kita akan mengambil ibrah bersama dari sebuah kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Sebuah cahaya terang yang berada di dalam gelapnya lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Yunus ini kami deskripsikan dulu untuk biografi beliau. Jadi beliau adalah putra dari Matta, atau nama lengkapnya Yunus ibn Matta, yang mana jika diruntut nasabnya sampai hingga Nabi Yakub alaihissalam, berarti Nabi Yunus ini merupakan nabinya Bani Israel, karena Nabi Yakub merupakan Israel itu sendiri. Ada yang meriwayatkan pula bahwa Nabi Yunus ini putra dari Benyamin, yang mana Benyamin ini adalah putra dari Nabi Yakub atau saudara sekandung, saudara seayah dan seibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang meriwayatkan beliau adalah Yunus bin Benyamin. Namun riwayat yang lebih kuat adalah Yunus ibn Matta dan masih merupakan anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, beliau ini diutus ke sebuah kaum, yaitu sebuah negeri yang bernama Nainawah atau Ninawa, yang mana negeri ini hari ini masih ada, terletak di Mosul atau di negeri Irak. Yang mana kaum Nabi Yunus alaihissalam ini ternyata Allah sebutkan dan Allah cantumkan namanya, atau Allah sebutkan tentang kaum ini di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Quran sendiri ada nama Yunus, itu ada diambil menjadi salah satu nama surat, yaitu surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat ke-98 Allah Ta'ala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lama amanu kashafna anhum adzabal khizzi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Kaum Nabi Yunus atau negeri Ninawa tadi secara tidak langsung Allah ceritakan di dalam surat Yunus ayat 98 ini,
Jadi ketika Nabi Yunus diutus ke sana, dan tadi diriwayatkan mereka adalah Bani Israel, diutus kepada sebuah negeri yang tidak ada yang menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah matahari. Hingga kemudian sampai sebuah titik Nabi Yunus berdakwah terus menerus, tidak ada satupun yang mau beriman. Dan diriwayatkan negeri Ninawa ini memiliki penduduk yang amat banyak. Nanti di dalam Quran disampaikan pula mereka berjumlah 100.000 orang bahkan lebih. Namun dari antara 100.000 itu tidak ada satupun yang mau beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika mereka beriman, sampai kemudian Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-98 tadi, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan hidup kepada mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika sudah sampai suatu titik dan mungkin sudah habis kesabaran Nabi Yunus alaihissalam, maka kemudian Nabi Yunus memilih dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Padahal ketika itu belum diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya. Bayangkan sudah mungkin bertahun-tahun berdakwah, tidak ada satupun yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini nanti juga menjadi pelajaran, khususnya menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi pada suatu masa Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tadi, negeri Ninawa, yang mana padahal belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mungkin kisah sebelumnya yang telah kita pelajari bersama, seperti halnya Nabi Lut alaihissalam, memang Allah perintahkan untuk meninggalkan negeri Sodom ketika itu, karena negeri Sodom akan diazab oleh Allah, dan diperintahkan orang-orang yang beriman di dalamnya untuk segera meninggalkan negeri itu, karena tidak akan tersisa sedikit pun yang ada di dalamnya. Berbeda dengan Nabi Yunus ini, belum mendapatkan izin dari Allah, kemudian meninggalkan negeri itu, bahkan dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih. Karena apa? Tidak ada satupun yang mau mendengarkan dakwahnya. Maka kemudian di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذَّابَ مُغَضِبًا. Dan ingatlah tentang Dhannun. Nah, jadi Nabi Yunus itu di Quran disebut dengan beberapa sebutan. Kadang disebut dengan Yunus, kadang disebut dengan Dhunnun, yaitu yang memiliki nun. Nun disebutkan atau diriwayatkan merupakan salah satu nama ikan. Atau Sahibul Hud, yaitu yang memiliki hud. Hud artinya ikan paus, dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Anbiya ayat 87 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhannuni idzahaba mughadiban." Dan ingatlah ketika Dhannun atau Nabi Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya mughadiban, dalam keadaan marah. Fadanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Jadi tadi ketika Nabi Yunus sudah dalam posisi yang mungkin sudah habis kesabarannya, sudah bahkan marah dan kecewa dengan kaumnya, karena tidak ada satupun yang mau mendengarkan dakwahnya, kemudian meninggalkan negerinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dalam keadaan marah, sebelum meninggalkan negerinya, Nabi Yunus sempat mengancam kaumnya, kamu jika tetap tidak ada yang mau beriman, maka tunggulah, pasti akan datang azab Allah. Diancam dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama setelah mengatakan itu, belum turun azab Allah. Hari kedua diancam lagi dengan azab Allah, belum turun pula azab Allah Subhanahu wa taala. Hari ketiga diancam lagi oleh Nabi Yunus, belum pula turun azab Allah. Maka ketika itu Yunus meninggalkan kaumnya. Dan tentu ternyata Allah tidak mengizinkan dan belum mengizinkan ketika itu untuk Yunus meninggalkan negerinya, karena memang Allah menyimpan hikmah di balik itu. Begitu Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Allah kemudian datangkan, Allah sudah siapkan azab di atas langit Nainawa itu. Tiba-tiba langit menjadi gelap, kemudian orang-orang atau para penduduk negeri Nainawa seketika gemetar hatinya, mereka ketakutan akan turunnya azab Allah. Maka mereka kemudian berkata, wah, kami amat merugi, kenapa kami tidak beriman ketika Yunus masih ada di sini? Kenapa ketika kemarin Yunus menyampaikan kebenaran kami tidak beriman?
Kami amat takut dengan turunnya azab Allah. Maka sebelum azab itu diturunkan, mereka lekas bertaubat dan beriman kepada Allah. Bahkan mereka kemudian bertaubat dengan tangis sekencang-kencangnya. Semua yang muda, yang tua, besar, kecil, laki, wanita, semuanya menangis kepada Allah. Bahkan mereka sengaja hewan-hewan ternak mereka antara ibu dan anaknya dipisahkan. Anak sapi di sini, ibunya di sana. Anak unta sebelah sini, ibunya di tali di sana, saling berhadapan-hadapan. Sehingga ketika si anak itu melihat induknya jauh dari dirinya, mereka juga ikut teriak-teriak. Sehingga pada hari itu, ketika hari yang telah dijanjikan itu akan diturunkan azab, Allah mendengar tangisan dan teriakan yang amat lantang dari negeri Nainawa itu. Bukan hanya manusianya, bahkan hewan-hewannya pun juga ikut berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan teriakan dan tangisan tadi, Allah hilangkan azab tadi. Azab yang sebenarnya akan Allah turunkan kepada negeri tersebut. Maka dalam surat Yunus tadi di ayat 98 Allah berfirman, tidak ada suatu negeri yang mereka segera beriman kecuali langsung bermanfaat keimanannya itu bagi mereka selain kaumnya Nabi Yunus. Jadi ketika mereka beriman, mereka langsung merasakan manfaat dari keimanan itu. Apa itu? Langsung Allah hilangkan azab yang sebenarnya akan Allah turunkan kepada mereka. Namun ironinya jamaah sekalian, ketika kaumnya telah beriman, Nabi Yunus tidak mengetahui itu. Karena Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kaumnya terlebih dahulu. Jadi ketika ternyata para penduduk Nainawa itu mereka telah beriman dan bertaubat kepada Allah, Nabi Yunus tidak mengetahui bahwa kaumnya telah mau memeluk agama Islam. Mereka telah mau menyembah Allah. Justru masih dalam keadaan marah, kecewa, sedih dan lain sebagainya, bercampur menjadi satu, meninggalkan negerinya tanpa seizin Allah. Kemudian dikisahkan tadi, singkat cerita, Nabi Yunus ketika meninggalkan negerinya itu menaiki sebuah kapal. Dalam surat As-Saffat ayat ke-139, wa inna Yunusa laminal mursalin, sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk para rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan. Jadi ketika itu ingin meninggalkan negerinya sampai menumpang sebuah kapal. Dan kebetulan ketika itu di kapal ada beberapa yang mengenal seorang Nabi Yunus ini, mengenal sosok Nabi Yunus ini orang yang mulia, merupakan orang yang terhormat, orang yang agung. Mereka bahagia, mereka senang. Oh, ada Yunus, ada orang mulia di kapal kita. Mereka kemudian segera berlayar. Namun kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ombak besar datang, mengombang-ambing kapal itu, bahkan memporak-porandakan kondisi kapal itu. Ombak itu kemudian tidak ada hentinya. Hingga kemudian mereka merasa, oh ini kalau pilihannya hanya dua. Kalau kita tidak mati tenggelam semua, kalau kita terus seperti ini, kapalnya sudah kemudian hampir hancur dan seterusnya. Kalau kita masih seperti ini, bakal mati semua atau tenggelam semua. Atau yang kedua, kita kurangi muatan di kapal ini sehingga kapal ini masih bisa terus berlayar minimal ke pulau terdekat untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Akhirnya mereka buang semua barang-barang mereka yang angkut di atas kapal itu. Namun setelah dibuang semua barang pun kapal itu tetap tidak bisa berlayar. Ombak masih terus menerjangnya. Kemudian mereka berpikir, atau kita kurangi muatan yang ada di atas kapal ini. Kalau sudah tidak ada barangnya, berarti yang dikurangi adalah orangnya. Kalau gitu kita undi. Nanti yang keluar namanya, berarti mau tidak mau mereka harus dibuang ke tengah lautan untuk menyelamatkan yang lainnya. Ada diundilah, keluar nama si fulan, dilemparkan ke lautan. Keluar nama si fulan, dikeluarkan ke lautan. Hingga kemudian dengan batas jumlah yang telah ditentukan, di akhir keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Nah, karena orang-orang ini tahu, wah ini orang mulia, jangan, biar dia tetap di kapal. Dia seorang nabi, jangan dibuang ke lautan. Akhirnya diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Mereka masih keberatan. Wah jangan, ini dia orang mulia, biarkan dia tetap ada di kapal. Diundi lagi hingga ketiga kalinya tetap keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Hingga Nabi Yunus merasa, wah ini sepertinya karena kesalahanku. Ini bukan karena ombak, bukan karena angin, bukan karena badai, tapi karena ada aku di kapal ini. Ini mungkin teguran dari Allah karena aku telah meninggalkan kaumku. Akhirnya dengan sukarela Nabi Yunus melemparkan dan membuang dirinya ke tengah lautan. Namun
Di tengah peristiwa itu memang Allah telah siapkan ada yang menyambut Nabi Yunus alaihissalam. Fasaha mafakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tadi. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian ketika dia melemparkan dirinya ke tengah lautan, ditelanlah oleh ikan besar. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Di dalam terjemahnya al-hut itu memang diartikan ikan paus. Ada juga yang meriwayatkan tadi karena disebut dzannun, ikan nun dan lain sebagainya. Tapi intinya ini adalah ikan yang amat besar. Kemudian diperintahkan oleh Allah ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan jangan kau kunyah dagingnya, jangan kau patahkan tulangnya, cukup ditelan saja. Jadi jangan sampai merusak tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika melompat ke lautan sudah disambut oleh makhluk Allah yang Allah siapkan di dalamnya, yaitu ikan yang amat besar. Kemudian ditelanlah Nabi Yunus alaihissalam. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia bukan golongan orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Karena Nabi Yunus tadi sudah menyadari kesalahannya. Wah, berarti semua rentetan peristiwa ini adalah karena kesalahanku. Meninggalkan negeriku, meninggalkan kaumku sebelum Allah mengizinkanku. Maka tadi dari kejadian yang pertama, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing di tengah lautan, dihantam ombak, sampai kemudian masuk ke dalam lautan pun masih telah Allah siapkan apa yang menyambut Nabi Yunus berupa ikan yang besar. Dan diriwayatkan yang lain, jadi tadi Nabi Yunus dalam keadaan amat sangat gelap. Bagaimana tidak gelap? Ada di perut ikan, di dalamnya lautan, dan di tengah malam. Jadi diriwayatkan ada 3 lapis kegelapan ketika itu yang menyelimuti Nabi Yunus alaihissalam, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan juga gelapnya malam. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini walaupun segelap apapun hidup kita, segelap apapun masalah yang kita miliki dalam kehidupan ini, insya Allah tidak ada yang sampai ditelan ikan, okay? Atau pernah ada yang ditelan ikan sini? Enggak ada insya Allah. Segelap apapun itu enggak pernah kita ini sampai segelapnya Nabi Yunus alaihissalam. Malam saja sudah gelap. Apa di tengah lautan kita tenggelam misalnya, itu saja sudah gelap. Ini di dalam perut ikan. Dan ada yang riwayat yang lain mengatakan ikan ini yang menelan Nabi Yunus ditelan lagi oleh ikan lain yang lebih besar. Jadi ikan di dalam ikan. Berapa lapis kegelapan itu kemudian yang menyelimuti Nabi Yunus alaihissalam. Kembali ke dalam ayat tadi, di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Maka ingatlah tentang Dzannun yang pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kemudian ia mengira tidak akan mendapatkan kesulitan dari Allah setelah meninggalkan kaumnya, padahal belum mendapatkan izin dari Allah. Maka ia berdoa di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Fanada fi dzulumat, maka ia berdoa di dalam kegelapan zalim. Gelap itu zulum atau zalamun. Kalau zulumat berarti jamak daripada itu, berlapis-lapis, kegelapan yang berlapis-lapis tadi. Dalam tafsirnya ada 3 lapis kegelapan, gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya dalam lautan, dan juga gelapnya tengah malam. Di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, ia kemudian senantiasa berdoa, bertaubat, berzikir kepada Allah dengan satu doa yang masyhur, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Subhanaka, sesungguhnya engkau maha suci engkau ya Allah, maha suci atas segala celah, maha suci atas segala sifat-sifat yang buruk, segala kehinaan. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa inilah yang terus dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Diriwayatkan beliau di dalam perut ikan itu, ada yang meriwayatkan ketika waktu duha beliau ditelan, sore harinya kemudian dimuntahkan. Ada yang meriwayatkan selama 3 hari beliau di dalam perut ikan itu. Ada yang meriwayatkan selama 40 hari beliau ada di dalam perut ikan itu. Tapi kita tidak perlu membayangkan gimana, 1 jam saja di perut ikan, secara nalar, secara logika pasti sudah mati seorang manusia itu. Maka ini mukjizat dari Allah. Selama kemudian berhari-hari dalam perut ikan itu,
Nabi Yunus senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah dengan satu doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Namun ternyata juga Allah siapkan hikmah di balik itu. Selama di perut ikan, ikan tadi karena terus berenang di dalam lautan, menyusuri dasar-dasar lautan, Nabi Yunus mendengar secara samar-samar dari dalam perut ikan itu ada suara tasbih. Kemudian bertanya, suara siapakah ini? Menyebut mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada wahyu, ada firman menyampaikan bahwa itu adalah suara para binatang-binatang, hewan-hewan laut, bahkan batu-batu, pasir-pasir yang berada di dalam lautan, di dasar lautan itu juga bertasbih kepada Allah. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam bersujud, kemudian beribadah sholat di dalam perut ikan paus tadi dan mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang sujud di dasar lautan kecuali diriku. Dan terus melanjutkan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hingga doa itu samar-samar didengar oleh para malaikat di langit. Karena doanya Nabi Yunus ada di dasar lautan, di dalam perut ikan lagi. Malaikat samar-samar, ya Allah, ini doa siapa? Sepertinya suara ini sangat ma'ruf, sangat masyhur di telinga kami, dalam pendengaran kami para malaikat, sering kami dengar. Tapi kok kurang jelas, suaranya agak samar-samar. Kemudian Allah menjawab, ini adalah doa kekasihku, yaitu doa Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian para malaikat berdoa kepada Allah meminta syafaat untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari situ Allah mengabulkan doa malaikat dan memerintahkan ikan paus tadi untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Kami lanjutkan kisahnya dari ayat, maka falaula annahu kana minal musabbihin. Kemudian tadi Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Seandainya dia bukan termasuk golongan orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka Nabi Yunus tadi dalam perut ikan senantiasa bertasbih kepada Allah. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau tadi tidak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan tadi hingga hari kebangkitan, kata Allah. Kalau Nabi Yunus tidak menyadari kesalahannya, tidak bertasbih kepada Allah, niscaya tetap akan di sana hingga hari kebangkitan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Kemudian kami memerintahkan ikan tadi untuk melemparkan Nabi Yunus dari mulutnya ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Maka pada hari yang ditentukan dijawablah doa Nabi Yunus, dan melalui syafaat para malaikat pula Allah perintahkan ikan tadi untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus dalam keadaan lunglai, lemas, karena selama di perut ikan tidak makan sama sekali. Dimuntahkan ke daratan, terkulai, tidak berdaya. Namun juga Allah telah siapkan mukjizatnya kepada Nabi Yunus alaihi salam. Wa ambatna alaihi syajaratan mim yaqtin. Kemudian kami menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Jadi ketika Nabi Yunus dimuntahkan ke daratan, Allah tumbuhkan di sekitar Nabi Yunus itu tanaman sejenis labu, yang mana kemudian menutupi dirinya, yang ketika itu tentu dalam keadaan hina, dalam keadaan lemah, ditutupi dengan daun-daun dari pohon labu tadi. Kemudian dengan buah labu tadi juga Nabi Yunus bisa makan, terisi lagi tenaganya hingga kemudian bisa berdiri bangkit dan melanjutkan dakwahnya. Para ulama tafsir mengatakan pula, ada hikmah pula kenapa kok yang dipilih buah labu ini. Karena di antara hikmahnya, buah labu itu memiliki daun yang lebar, yang halus, sehingga kemudian bisa menutupi tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Daun buah labu pula tidak dikerubungi oleh lalat, sehingga bisa melindungi, membuat nyaman Nabi Yunus. Buah labu juga diriwayatkan sejak mulai kuncupnya hingga matangnya bisa dimakan. Bahkan mungkin dari kulitnya, dagingnya tidak berbiji pula, bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak. Tentu ini salah satu hikmah pula kenapa Allah turunkan dan Allah pilih buah tersebut. Kalau kita bayangkan yang lain kan repot, turunin buah durian gitu. Memang enak, lemes gitu harus buka durian dulu kan, gak cukup waktunya. Atau buah apa lagi, mangga, wah nunggu matang dulu dan lain sebagainya. Nah, tentu apa yang Allah pilihkan, apalagi masuk dalam firman ayatnya, ini tentu ada hikmah di balik itu. Kemudian setelah itu, warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian setelah itu kami mengutusnya kepada 100.000 orang atau lebih. Jadi ketika sudah terisi kembali tenaganya, sudah kemudian mendapatkan pelajaran yang luar biasa selama peristiwa di dalam perut ikan paus tadi, kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah berupa tanaman yang Allah tumbuhkan di sekitarnya setelah dimuntahkan dari perut ikan paus tadi, kemudian kembali kepada kaumnya.
Nabi Yunus kemudian kembali kepada negeri Ninawah yang mana tadi berisikan 100.000 penduduk, 100.000 umatnya yang telah menantinya. Dan Allah berfirman, wa amanu famatta'nahum ilahin, yang mana mereka telah beriman, yang kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah perjalanan singkat daripada Nabi Yunus alaihissalam, yang mana memiliki sebuah perjalanan yang amat heroik, amat mengesankan, dan tentu amat berbeda dengan yang kita miliki. Tapi sekali lagi, semua kisah Nabi dan Rasul merupakan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam surat Al-Anbiya dalam lanjutan tadi ayat 87 kemudian 88-nya Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya tadi dengan sebuah doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia bukan sekedar dari kegelapan, bukan sekedar dari perut ikan yang kemudian kalimat dalam ayat ini, namun Allah pilih redaksi dengan wa najainahu minal ghammi, maka kami selamatkan dirinya dari kedukaan yang telah dia rasakan. Duka, merasa sedih karena telah meninggalkan kaumnya, merasa sedih karena telah tidak mentaati perintah Allah, tidak izin dulu atau tidak menunggu izin dari Allah untuk meninggalkan kaumnya, merasa sedih ketika terjadi peringatan dari Allah berupa ditelan oleh ikan paus. Wa najainahu minal ghammi, kami selamatkan ia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula lah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian, kisah para nabi dan rasul ini kembali lagi menjadi pelajaran bagi siapapun itu, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Tidak perlu kita itu nunggu ditelan ikan paus dulu baru doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah nama, ada sebuah doa yang ketika engkau berdoa dengan itu Allah amat menyukainya dan Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, sahabat bertanya, doa apa itu wahai Rasul? Yaitu doanya Yunus ibn Matta. Doanya Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan pada suatu hari pernah Utsman bin Affan pernah didapati oleh seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang melamun, mikir gitu, sampai-sampai ketika saat itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Utsman, tidak dijawab salam itu. Kemudian sampai 3 kali diucapkan salam tidak dijawab, tidak direspon salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mengadu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengadu pada Khalifah Umar. Nah, urusan seperti ini sahabat tuh sampai Khalifah, ya Khalifah, ada apa dengan Utsman dengan saya? Apa jangan-jangan dia menyimpan marah, dendam atau apa sehingga ketika saya ucapkan salam kok tidak dijawab salam saya? Kemudian Khalifah panggil Utsman ke sini. Ditanya, kenapa ketika saudaramu saat ini mengucapkan salam engkau tidak jawab? Wah, Utsman juga kaget, mohon maaf ya Khalifah, saya itu tadi berpikir ada sebuah kejadian. Nabi pernah bersabda ketika itu depan kami, ada satu doa yang jika engkau berdoa dengannya pasti akan dikabulkan oleh Allah karena Allah amat menyukainya. Nah, ketika lagi nyampaikan seperti itu, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang. Ada orang Badui datang menanyakan suatu urusan. Nah, nama orang Badui itu ya kadang pertanyaannya remeh-remeh atau apa, tapi tetap dijawab oleh Nabi. Hingga kemudian Nabi lupa dengan tadi apa yang ingin disampaikan dengan tentang doa tadi. Hingga saya penasaran tentang itu. Bahkan sampai-sampai ketika saya memikirkan itu, saya kayak lupa dengan pendengaran dan penglihatan saya, kayak nggak ingat, kayak nggak lihat apa-apa, tidak dengar apa-apa. Maka mungkin tadi ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi mengucapkan salam, saya sedang memikirkan hal itu. Apa kata Umar? Wah, saya juga penasaran. Saat waktu itu juga ada di situ. Saya juga waktu itu ada di majelisnya Rasul, dengar hadis itu, tapi juga penasaran doa apa itu. Nah, kebetulan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, saya juga di situ wahai Khalifah, wahai Umar, wahai Utsman. Nah, karena saya penasaran, saya ikuti Nabi Muhammad SAW itu, saya ikuti di belakangnya ketika setelah selesai urusan dengan Arab Badui tadi, kami ikuti karena saya segan untuk memanggil beliau. Sebelum masuk rumahnya saya hentakkan kaki saya biar supaya terdengar oleh beliau, dihentakkan di belakang beliau sehingga kemudian beliau menoleh. Ada apa Sa'ad? Kemudian beliau menanyakan, aku menanyakan tentang doa tadi yang sudah disebutkan, bahwasanya kalau kita berdoa dengan doa itu maka Allah pasti akan kabulkan. Kemudian Nabi menjawab, yaitu doanya Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Wah, terbayarlah penasarannya para sahabat itu melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka nanti ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang mustajabnya doa Yunus ibn Matta ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah atau cerita tentang Nabi Yunus tadi juga menjadi pelajaran yang amat berharga bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat ke-48 Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil huti idnada wa huwa magdum. Oleh karena itu wahai Muhammad, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti sahibul huti, kasahibil huti, janganlah engkau seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Jadi dijadikan pelajaran oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan ini pula sisi letak istimewanya Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, yaitu senantiasa bersabar kepada umatnya. Apapun sikap respon umatnya terhadap beliau, beliau senantiasa bersabar. Karena Allah telah peringatkan pula, fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil huti. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau seperti sahibil hut, janganlah engkau seperti manusia, seperti seorang rasul yang berada di dalam perut ikan, yang dia tidak bersabar terhadap umatnya, yaitu Nabi Yunus ketika dia berdoa dengan hati yang sedih, idnada wa huwa magdum, ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Laula antadarakahu nikmatun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Seandainya dia tidak segera mendapat nikmat dari Allah, pastilah ia akan dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Allah lah yang lalu memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih. Maka kembali ketika kita mempelajari, kita mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah Nabi terdahulu, di sisi yang lain kita juga semakin memahami betapa hebatnya, betapa istimewanya Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita meyakini ini, tapi kita tidak perlu membanding-bandingkan, bahkan mengatakan, oh, Nabi sendiri yang bersabda dalam sebuah sabdanya, la taqul ana afdal min Yunus ibn Matta. Jangan katakan aku lebih utama, lebih mulia dari Yunus ibn Matta. Tentu ucapan ini adalah bentuk tawaduknya beliau, bentuk rendah hatinya beliau. Namun tetap kita yakin semua Nabi dan Rasul adalah manusia terbaik, manusia pilihan Allah, kekasih Allah. Dan setiap dari peristiwa yang beliau jalani ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka jamaah sekalian, kejadian Nabi Yunus pun juga menjadi pelajaran yang berharga bagi Nabi Muhammad. Maka ketika beliau mengalami rasa berat, kesulitan dalam berdakwah, khususnya ketika beliau sedang berdakwah di Mekah sudah sulit, ketika itu meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal istri tercintanya Khadijah, tidak ada lagi kemudian melindungi, membela beliau. Semakin gencar serangan terhadap beliau dari para kafir Quraisy, kemudian beliau mencoba strategi baru, cara baru, tanah yang baru untuk didakwai. Beliau pergi ke Taif ketika itu, berharap dari Taif itu ada orang-orang yang kemudian kelak mau memeluk Islam dan membela beliau. Namun jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika di Taif? Ternyata beliau mendapatkan penolakan yang lebih keras. Beliau dikejar-kejar, dilempar dengan batu, dilempar dengan kebencian, dilempar dengan kemarahan. Beliau sampai berdarah-darah bersembunyi di sebuah kebun ketika itu, seorang nabi, seorang rasul. Hingga kemudian datang malaikat penjaga bukit Taif ketika itu, ada dua malaikat. Wahai Muhammad, tengadahkanlah tanganmu, angkat tanganmu, mohon sama Allah, niscaya akan kami angkat bukit Taif ini, akan kami timpakan kepada para penduduknya atas ketidaksopan santunan mereka terhadap utusan Allah. Coba kalau Nabi Muhammad ini enggak sabar, marah, sudah tinggal angkat tangan itu sudah ditimpakan. Jadi mukjizat, jadi cerita yang mungkin heroik besar. Namun Nabi Muhammad bersabar. La annahum la yaqilun. Tidak, mereka hanyalah kaum yang belum faham. Mereka hanya kaum yang belum mengerti. Kelak dari tanah ini akan ada anak-anak, akan ada orang-orang dewasa, laki-laki, perempuan yang kemudian mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan membela agama ini. Itu justru jawaban Nabi Muhammad ketika punya kesempatan untuk kemudian memberikan mungkin balasan yang setimpal kepada para penduduk Taif tadi. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mungkin coba saya pernah menyampaikan ke anak-anak itu juga. Kalau kita lihat nabi-nabi dan rasul yang lain yang terdahulu, itu kan mukjizatnya mungkin modelnya sangar-sangar, besar-besar. Tongkat jadi ular, tongkat membelah lautan.
kemudian bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak memiliki banyak yang seperti itu. Kenapa? Sebenarnya mampu saja tadi, tinggal menengadahkan tangannya, ditimpakan, diangkatkan gunung baginya. Inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka Nabi Musa berkata, wa yassirli amri. Nabi Musa yang memohon, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiru kalil yusra, dan akan kami mudahkan urusan. Allah yang memberikan kemudahan. Kembali ke dalam peristiwa Taif tadi, ketika punya kesempatan untuk kemudian memberikan balasan kepada para penduduk Taif, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi hanya mengatakan, la bala innahum qaumul la yaqilun. Mereka hanyalah kaum yang belum mengerti. Bahkan Nabi mendoakan kelak dari tanah Taif ini akan lahir para pejuang-pejuang yang membela agama Islam ini. Dan indahnya setelah itu beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang ketika itu masih bercucuran darah dari mulut beliau, menetes keringat peluh karena dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Taif. Beliau berdoa, ilahi ila man yakiluni am ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni. Ilahi, wahai ilahku, wahai Rabb ya Allah, ila man yakiluni, setelah ini, setelah dari Taif ini yang demikian rupa beratnya, kepada siapa lagi engkau akan mengantarkanku? Kepada siapa lagi engkau akan memperjalankanku? Am ila qaribin yu'tini, apakah kepada yang dekat tetapi aku akan disakiti lagi? Apakah ke tempat yang dekat tapi aku akan dihina lagi, disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau ke tempat yang jauh, namun ketika sampai di sana aku akan kembali dihinakan, dicela, dicaci maki, dilempari lagi. Ana radin malam taghdab alayya. Aku ridha ya Allah selama engkau tidak murka kepadaku. Sebuah doa yang menggetarkan arsy ketika itu. Ilahi ya Allah, setelah penolakan di Taif, sulit berdakwah di Mekah, mau engkau perjalankan kemana lagi diriku ya Allah? Mau ke tempat yang dekat namun aku disakiti lagi, atau ke tempat yang jauh namun aku kembali dihinakan? Ana radin, aku ridha ya Allah, malam taghdab alayya, asalkan engkau tidak murka kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah kemudian letak keistimewaan. Maka benar dalam sebuah ayat, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah telah kami tambahkan kesabaranmu wahai Muhammad? Maka mungkin tadi Nabi dan Rasul kita tidak bisa menyalahkan pula. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Mungkin kalau kita ada di titik yang sama, kita melakukan hal yang sama pula. Berdakwah bertahun-tahun tidak ada satu pun yang mau beriman, maka mungkin secara nalar kita manusia wajar meninggalkan itu. Ada rasa kemudian putus asa, ada rasa kecewa. Kita sebagai manusia mungkin memaklumi itu, karena mungkin kita juga kalau merasakan kondisi yang sama tidak sesabar beliau pula. Maka itulah ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW bahkan tadi menjadikan pelajaran, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti, bersabarlah wahai Muhammad, jangan sampai seperti sahibil hut yang ditelan oleh ikan paus karena tidak bersabar kepada kaumnya. Bahkan tadi kemudian ditawarkan bantuan oleh para malaikat sekalipun tidak mau Nabi Muhammad SAW. Lebih rela dirinya sakit, lebih rela dirinya celaka, terluka dan seterusnya daripada kemudian umatnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendoakan dengan doa yang baik. Bahkan tadi memberikan doa yang kepada Allah mungkin tadi sifatnya sedikit menantang gitu. Mau kemana lagi ya Allah setelah ini? Semoga pokoknya mau dekat, masih disakiti, jauh masih dicela, silahkan, saya ridho asal engkau tidak murka kepadaku. Itu yang ditakutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini satu kisah dari Nabi Yunus alaihissalam, manusia terbaik pada zaman itu, manusia pilihan Allah yang mengalami banyak sekali pelajaran atas apa yang telah dilakukan, dan itu tentu semuanya atas kehendak Allah, sehingga kemudian kita bisa mengambil pelajaran yang serupa pula hari ini. Mungkin hari ini dalam melaksanakan dakwah Islamiyah, dalam kemudian menerapkan ajaran-ajaran Islam,
mendapati banyak tantangan, mendapati banyak cobaan. Hari ini mungkin fitnah demikian rupa, Islam dipersempit gerakannya demikian rupa. Kita di negara yang mungkin mayoritas muslim sekalipun mendapatkan kesempitan, tantangannya demikian rupa. Apalagi mungkin saudara-saudara kita di tempat yang lain, mereka sebagai minoritas, ada yang kemudian dihabisi, dijajah oleh Zionis Israel dan seterusnya. Tentu mereka mengalami kegelapan yang demikian rupa. Maka ada satu doa yang Nabi Yunus ajarkan ketika kita dalam kondisi yang gelap gulita sekalipun. Bahkan tadi beliau di dalamnya lautan didengarkan oleh Allah. Satu pelajaran pula, tidak ada kemudian doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Hatta itu sampai di dalam perut ikan sekalipun, di dalam gelapnya lautan, Allah mendengar dan mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka mudah-mudahan kita bisa bersabar layaknya sabarnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah beri kemudahan kepada kita. Wa nuyassiru kalil yusra. Allah yang akan turunkan kemudahan itu sendiri dengan kemudahan semudah-mudahnya. Insyaallah daripada kisah para nabi ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Tidak perlu kita mengalami mungkin kejadian yang serupa. Tentu kita punya masalah, ujian masing-masing, ada kegelapan, ada kemudian rasa gelap, takut yang mungkin berbeda-beda, tapi kita bisa lantunkan doa yang sama yang amat disukai Allah tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka jamaah sekalian, mari kita gunakan momentum sore hari ini pula untuk berdoa, melantunkan hajat-hajat kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa bersama di penghujung hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan salihatan nafi'atan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan salihatan nafi'atan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah sekalian, atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mengambil satu pelajaran hebat dari Nabi kita Nabi Yunus alaihissalam dan tentu dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.